Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Karisma. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama ada teori komunikator, yang kedua ada komunikasi kelompok, dan yang terakhir ada decision making theory. Traits adalah karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Cognition and information processing adalah proses pengelolaan informasi dan kerangka pikir seseorang yang akan menentukan bagaimana cara pikir, sikap, dan perilaku individu atau konsep diri. Self adalah bagaimana setiap aspek diri individu, misal konsep diri, persepsi, penampilan diri, membentuk proses interaksi individu dalam lingkungan sosialnya. Identity adalah bagaimana setiap identitas individu dibentuk dan dikonstruksikan oleh beragam faktor atau biasa disebut personal branding. Beberapa traits sini yang menonjol yaitu conversational narcissism, argumentativeness, dan social and communicative anxiety. Yang pertama, conversational narcissism. Ciri-cirinya kecenderungan cinta pada diri sendiri, menonjolkan atau membanggakan diri, suka menceritakan diri sendiri, cenderung mengkontrol dan mendominasikan arus percakapan, tidak responsif terhadap orang lain, dan tidak peka terhadap orang yang diajak berkomunikasi. Argumentativeness berciri-ciri kecenderungan untuk terlibat dalam topik-topik kontroversial, memiliki sudut pandang tersendiri. Argumentatif dapat bersifat positif dan negatif ketika melibatkan agresivitas. Argumentatif dapat meningkatkan kredibilitas, mengarahkan orang lain melihat dari sudut pandang yang berbeda, meningkatkan pembelajaran dan keterampilan komunikasi. Social and communicative anxiety. Ciri-cirinya kecemasan berkomunikasi dengan penghindaran sosial, kecemasan secara sosial, kecemasan berinteraksi dan sifat malu, demam panggung, konsep diri yang lemah. Kecemasan berkomunikasi berdampak secara 3 aspek. Yang pertama fisik, yang kedua perilaku, yang ketiga kognitif. Fisik ditandai dengan jantung berdebar serta pipi memerah. Perilaku ditandai dengan penghindaran serta proteksi diri. Kognitif ditandai dengan fokus pada diri sendiri serta memiliki pikiran negatif. Beliefs atau keyakinan adalah ratusan ribu pernyataan yang kita buat tentang diri dan dunia. Keyakinan terbagi menjadi 2, keyakinan utama atau center dan keyakinan pinggiran atau peripheral. Apabila keyakinan utama tergoncang, maka goncangan psikologis besar. Sedangkan bila keyakinan peripheral tergoncang, maka orang tersebut tidak akan mengalami goncangan psikologis yang begitu besar. Attitudes atau sikap adalah kelompok keyakinan yang terorganisir tentang sebuah objek dan menyebabkan seseorang berperilaku tertentu terhadap objek tersebut. Sikap terbagi menjadi 2, ada sikap terhadap objek dan sikap terhadap situasi. Values atau nilai adalah jenis keyakinan spesifik yang sifatnya sentral di dalam diri seseorang dan bertindak sebagai penuntun hidup. Nilai terbagi menjadi 2, ada instrumental values dan terminal values. Keyakinan, sikap, dan nilai yang dimiliki seseorang terangkum pada apa yang disebut konsep diri. Komunikasi kelompok adalah interaksi dan komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih dengan tujuan untuk berbagi informasi, mengembangkan gagasan, dan memecahkan masalah baik secara formal maupun informal. Komunikasi kelompok dapat berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, diskusi, dan
lain sebagainya. Tujuannya yang pertama untuk mengembangkan berbagai potensi diri dan keterampilan individu. Yang kedua menjadi sebuah wadah untuk saling menjalin hubungan sosial dengan individu lainnya. Yang ketiga sebagai salah satu saran untuk menyalurkan berbagai ide, pikiran, serta gagasan yang dimiliki. Dan yang terakhir, digunakan sebagai tempat untuk meningkatkan solidaritas serta kerjasama tim dan biasa disebut dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Faktor dan unsur komunikasi kelompok. Faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok yang pertama ada ukuran kelompok, yang kedua ada pola kelompok, yang ketiga ada kohesi kelompok, dan yang terakhir ada kepemimpinan. Unsur-unsur komunikasi kelompok yang pertama ada komunikator atau penyampai informasi, yang kedua ada pesan atau isi informasi, dan yang ketiga ada media, yang terakhir ada komunikan atau penerima informasi. Teori komunikasi kelompok dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada teori keseimbangan, yang kedua ada teori ABX Newcomb, yang ketiga ada teori perbandingan sosial, lalu ada teori sosiometris, selanjutnya ada teori percakapan kelompok, ada teori pertukaran sosial, teori kepribadian kelompok, teori pemikiran kelompok, yang terakhir ada teori psikodinamika. Pengambilan keputusan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan satu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.